Dan saya ingat saat itu saya dan Uwa itu menyeberangi pohon ya. Pohon itu bentuknya silang kayak gini ya. Nah, pohon silang inilah yang seharusnya saya ambil jalan yang sudah bagus. Ini saya ambil jalan di bawah pohon silang ini. Sehingga itulah cikal bakal kami ada di tempat itu. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kembali pada segmen kisah horor. Ini adalah segmen baru di Seputik dan saya akan menceritakan beberapa kisah horor yang pernah saya alami dan bahkan pernah dialami oleh orang-orang yang nantinya akan membagikan kisah horor kepada kalian. Kali ini saya akan membagikan pengalaman horor saya ketika saya baru pertama kali menginjakkan kaki saya ke daerah Lampung Barat. Di situ ada sebuah desa yang sampai detik ini tidak pernah terjamah manusia ya. Karena ketika saya tanya tentang desa ini, semua orang itu menggeleng ya. Orang-orang yang ada di tempat itu semuanya menggeleng. Begini ceritanya. Saat itu saya berdua dengan teman saya, ya saya panggil saja Uwa ya, karena sudah lebih tua berumur ya dari saya pribadi yang masih muda. Jadi saya sama Uwa itu pergi ke Lampung Barat dengan menggunakan kendaraan saya. Saat itu saya menggunakan motor Honda Revo. Awalnya itu saya pergi ke sana itu lancar-lancar aja. Jadi benar-benar ya kita melakukan perjalanan dari Batu Raja ke Lampung Barat itu kurang lebih sekitar 6 jam ya, 6 jam perjalanan. Itu juga dibarengi dengan kita istirahat di Muara II di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Nah, setibanya saya di lokasi ya, di tempat dimana saat itu saya itu tengah melakukan praktik pengobatan supranatural ya, jadi seperti alternatif lah. Saya dengan Uwa itu melakukan pengobatan alternatif. Kita menginap di sana sekitar 2 hari, lalu kami pulang ya, kami pulang. Nah, kejadian ini adalah kejadian saat kami pulang. Sebelumnya saya sempat diingatkan oleh pemilik rumah itu jangan pulang malam-malam ya, karena kalau pulang malam rawan begal katanya. Saat itu sebetulnya yang namanya begal itu masih sedikit, belum menjamur seperti sekarang. Jadi kami masih nekat-nekat aja ya pulang gitu, seperti itu. Lalu di tengah perjalanan ini kita terjebak sama hujan lebat. Hujan yang sangat lebat sekali, dan itu saya ingat itu sudah melewati perbatasan antara Lampung Barat dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jadi itu sudah lewat Danau Ranau. Dari Danau Ranau kami melewati hutan. Nah, di hutan inilah yang benar-benar hujannya itu udah lebat banget. Kemudian suasana saat itu sudah maghrib, sudah bahkan lepas maghrib nih ya. Jadi waktu suasana lepas maghrib itu kami itu terjebak di hutan yang gede-gede banget. Pohon-pohonnya itu gede-gede banget. Saat kita sudah ya pasrah lah ya, pasrah nunggu hujan reda di tempat yang gelap, cuman bermodalkan cahaya lampu motor. Dan saat itu handphone juga nggak seperti handphone sekarang yang Android. Kita masih menggunakan handphone seluler biasa ya, nggak ada sinyal, baterai sudah mau habis, ya udah pasrah lah gitu ya, kita pasrah. Lalu hujan agak reda sedikit. Saat hujan reda sedikit itu kita kata Wak nih,
yuk kita lanjutin aja perjalanan gitu kan. Nanti kalau misalnya ada tempat untuk mampir kita istirahat dulu, atau musola-musola atau mungkin masjid di sekitar-sekitar tempat pinggir-pinggir jalan gitu ya, kita coba nginep dulu lah semalam di situ gitu kan, daripada kita melanjutkan perjalanan pulang. Ini kan nekat banget ya, pulangnya itu ya kita bener-bener gelap posisinya itu. Nah, saat sekitar 15 menit perjalanan itu mulai lagi nih ya, mulai lagi hujan deras disertai angin kencang, kemudian petir juga. Kita ini masih nekat nih ya, nekat. Dan kami itu akhirnya ketemu dengan warung makan. Nah, di warung makan ini ya, hanya ada beberapa orang. Kemudian ini warung makannya ini lebih seperti warung makan tradisional, di mana tempatnya itu tidak ada dinding semen sama sekali, benar-benar seperti geribik ya, yang terbuat dari bambu, pakai lampu petromak, kemudian ada radio lama. Nah, kami mampir itu, kami lihat ada gorengan gitu kan, ada pisang goreng lah, segala macam pokoknya ada di situ. Ada bakwan ya, kalau misalnya kalian tahu bakwan itu yang tepung gitu ya, tepung yang dikasih kubis. Nah, kebetulan perut lapar nih ya, perut lapar. Si ibunya itu ramah juga nih ya. Dari mana Pak katanya? Oh Bu, kami dari Lampung Barat, kami bilang. Wah juga ngomong kayak gitu ya. Kami bebarengan itu ngomong sama ini nih, sama pemilik warung. Oh dari Lampung Barat. Kok nekat banget gitu kan, pulangnya malam-malam kayak gini gitu. Jadi ya kita ngobrol, kita bercengkrama. Lalu bapak-bapak yang tadinya diem, yang lagi nyeruput kopi itu ngomong juga pakai bahasa orang ini nih, bahasa apa, Dayo ya. Kalau bahasa Dayo itu mirip bahasa Lampung sama bahasanya Komering, itu mirip. Ya agak-agak mirip lah. Dan kebetulan Uwa itu ngerti dengan bahasa mereka sehingga ditanggepin ya. Dan saya tuh coba tanya sama Uwa. Oh dia cuma nanya orang mana, kemudian kenapa malam-malam nekat jalan gitu kan, apalagi hujan deras kayak gini, apa enggak takut ada apa-apa di jalan gitu kan, apalagi ini kan hutan belantara gitu kan. Nah memang saat saya ngopi gitu, kemudian makan gorengan, ini mulai lapar nih, ada Indomie gitu kan. Nah begitu saya pesan Indomie nih ya, oh ini Indomie udah kadaluarsa gitu, jadi mie-nya udah kadaluarsa. Ah Bu, nggak masalah lah, perut saya udah lapar, nanti juga, dalam hati saya nanti juga palingan cuma sekedar moncor doang gitu kan, yang penting isi dulu perut nih, masih lapar banget, mana dingin lagi, basah semua baju gitu kan. Untung bawa tas, dan tas itu dikibet pakai kantong kresek yang besar gitu, yang gede gitu. Jadi ya udahlah gitu. Ya udah kata ibu itu, kalau ini saya masakin gitu. Sambil nunggu ibu itu masak, saya lihat sekeliling gitu ya, wah gede-gede banget. Kemudian kendaraan satupun itu nggak ada yang lewat sama sekali, nggak ada sama sekali yang lewat. Dan wah itu coba tanyain rokok gitu kan, dia coba tanya rokok karena rokoknya basah. Oh ada nih rokok. Wah itu udah diem aja kan. Kenapa Pak? Enggak, ini rokoknya udah lama banget gitu kan. Jadi rokoknya itu kayak rokok jambu putih ya, jambu yang putih yang udah lama banget ya. Jadi dulu tuh ada rokok yang namanya rokok jambu putih. Nah itu udah lama banget. Jadi dia itu ya udah berapa gitu, sekian gitu kan saat itu. Jadi ya udah sambil ngopi bercengkrama kan. Tiba-tiba ada bapak-bapak itu dari arah belakang gubuk ya, belakang warung itu datang. Kalau nggak salah itu dari arah kalau dari warung itu dari arah kiri warung gitu, karena di arah kiri warung itu ada jalan ya, jalan kecil. Nah itu datang, sontak semua orang di dalam warung tersebut langsung diem. Yang terdengar itu hanya bunyi radio kresek-kresek doang, nggak ada bunyinya apa-apa lagi selain bunyi radio itu. Mereka itu kayak diem aja gitu kan. Langsung si bapak-bapak ini nyampiri ya, jadi mampiri kami, ditanya kalian mau kemana gitu. Oh saya mau pulang Pak, ke Batu Raja. Saya langsung jawab kayak gitu kan. Ya akhirnya kami cengkrama lagi nih, ngobrol lagi. Dan si bapak-bapak dan pemilik warung tadi, yang ibu-ibu tadi, itu mulai lagi
ngomong lagi gitu kan, jadi santai lah gitu ya, langsung ngomong gitu, ngobrol gitu kan. Nah, nggak kerasa begitu saya lihat di apa, handphone saya, itu sekitar jam 9 malam. Itu nggak kerasa dan hujan itu masih lebat banget. Nah, saat, "Aduh ini gimana nih?" Jadi kata Wak, mana saya udah sholat maghrib tinggal gitu kan, jadi saya mau sholat di mana? "Oh ya udah sholat dulu di ini," katanya, di apa, di belakang gitu kan, karena kan si pondok ibu ini itu sekalian warung, sekalian rumahnya juga gitu. Ya udah, si si Wak langsung masuk, izin masuk ke belakang, dia sholat ya di apa, di jamak gitu. Akhirnya dan juga setelah itu saya gantian juga ya, jamak juga. Nah, setelah saya keluar dari warung, jadi si Uwak itu ngomong, "Jadi gimana, Cep? Kita kan kalau mau pulang juga udah jam 9 malam, sampai Batu Raja udah jam berapa lagi gitu kan. Mendingan kita besok besok pagi," katanya, "pulangnya," gitu. Nah, bapak ini nawarin kita nginep di rumahnya gitu. Oh, saya langsung begitu saya ngomong, "Oh," saya langsung ini, lihat nih ada yang bapak-bapak tuh langsung sambil ngerokok, dia itu ngodein saya. Nah, kayak gitu kodenya. Jadi saya langsung heran kan. Cuma ya kita udah terpaksa nih, mau kemana lagi? Kalau mau ke tinggal di rumah Mbok ini juga nggak masalah, tapi Mboknya ini kayak mukanya itu keberatan banget gitu kan untuk kita itu numpang malam itu gitu. Jadi saya itu melihat, wah, aduh, ya udahlah gitu kan. Kita ngikutin si bapak tadi. Nah, oke, kita sekitar jam 10 malam itu ikut nih ya, ikut sama si bapak ini tadi. Dia pakai sepeda, ternyata dia pakai sepeda ontel ya, dan kami itu pakai motor. Jadi yang uniknya, si bapak ini ternyata dia nggak pakai jas hujan. Jadi dia pakai apa ya, kayak anyaman, dibilang bambu juga bukan, mungkin kayak anyaman ini nih ya, apa, rumput-rumputan gitu, ditaruh di kepala pakai topi caping, bajunya serba hitam si bapak ini, kayak paranormal lah gitu ya. Jadi kelihatan kayak paranormal dan bau badannya itu kayak bau badan apa, apa ya, minyak-minyak lama gitu kan. Seperti ya bener-bener bapak-bapak di zaman lampau gitu. Nah, udah kami mulai apa, sampai nih ya ke gerbang desa ya, ke gerbang desa itu saya lihat di gerbang desa itu kayak apa, ada bekas obor yang sudah kehujanan. Lalu saya lihat rumah-rumah penduduk. Nah, di rumah-rumah penduduk ini saya lihat tuh orang-orang lagi duduk-duduk di luar santai banget. Dan anehnya pakaian mereka itu kayak pakaian orang-orang lama banget. Nggak ada yang pakaiannya kayak kami pakai celana gitu kan, kemudian bajunya baju kaos, enggak. Ini seperti mereka itu pakai sarung, kemudian bajunya itu kayak nggak ada kancing gitu kan, baju-baju yang diikat-ikat aja kayak gitu. Dan saya ingat itu seragam warnanya itu, ada yang abu-abu, ada yang hitam gitu warna mereka, baju mereka itu. Dan ibu-ibunya ya, yang perempuannya itu pakai apa, tutup kepala nih, kayak apa sih ya, pokoknya pakai tutup kepala semua gitu kan, bukan kayak jilbab tetapi kayak tutup kepala itu ya. Nanti saya gambarkan contohnya, atau mungkin saya cari di Google contohnya. Nah, udah begitu sudah sampai ke desa itu hujan tuh langsung berhenti mendadak. Berhentinya itu bener-bener kayak misalnya itu di film-film ini, wus, langsung berhenti mendadak ya hujannya itu. Nah, mampirlah saya ke rumah si bapak ini tadi. Rumahnya gede banget. Rumahnya itu gede banget, rumah panggung ya. Dibandingkan dengan rumah-rumah penduduk tadi yang rumahnya itu depok, yang nggak panggung. Ini rumah si bapak ini rumah panggung. Dan apa, di bawahnya itu kayak ada bangunan lagi ya, bangunan dinding lagi di bawahnya itu, mungkin untuk lumbung padi atau apalah ya. Kemudian dia bilang motor saya taruh aja di bawah ini, di bawah rumah gitu kan, di bawah tangga, karena nggak bakalan hilang sama sekali. Di sini dia sebagai pamomong, rupanya si bapak ini adalah pamomong desanya atau kepala desa. Nah, saya tuh anehnya tangga rumah si bapak ini ya, ini nggak paten loh tangganya itu. Jadi tangganya itu bisa ditarik ke atas. Nah, saat masuk ke naik ke atas itu kan
lampu itu kan dia pakai petromak, kemudian obor ya. Di dalam itu pakai petromak, jadi terang, tetap terang ya. Dan desanya itu setelah hujan reda itu ya terang, rame. Desanya itu rame. Bahkan orang-orang itu mulai kayak bakar-bakar apa, api unggun lah di depan rumah gitu kan. Mungkin mereka sudah nyiapin kayu bakar gitu. Jadi masuklah ke dalam rumah si bapak, kita disuguhin kopi, disuguhin pisang goreng, bukan pisang goreng tetapi pisang rebus ya, dan pokoknya buah-buahan lah. Ada duren juga, kami disuguhin duren gitu kan. Dan rumahnya itu bener-bener kayak rumah orang lama, ramah banget. Dan juga ada anaknya keluar, perempuan, istrinya di dalam. Istrinya itu cuman sekedar nyapa sebentar ya, sambil bawa makanan. Nah, anaknya itu yang saya pikir memang agak di bawah saya sedikit nih usianya. Anaknya itu anak perempuannya. Dia bilang ini anak perempuan semata wayang, kata dia kan. Kakaknya udah meninggal kemarin itu, sempat kebawa arus katanya tuh. Waduh, kami sedih lah ya dengar cerita beliau. Udah kita ngobrol, nggak kerasa saya lihat lagi di handphone saya itu udah jam 1 nih, udah jam 1 malam. Nah, akhirnya saya itu disuruh tidur di ruangan depan. Jadi saking besarnya rumahnya itu ada berapa, mungkin ada sekitar 3 kamar lah di atas ya. Jadi saya dan Uwa itu disuruh tidur di bagian kamar depan. Nah, syaratnya sandal yang saya pakai di bawah itu dibawa ke atas juga katanya. Dan saya lihat nih si cewek itu ngangkat tangga itu sendirian loh. Tangga segede itu sendirian. Wah, kuat banget nih cewek, saya bilang kan. Wah, kamu ini matanya masih aja ke perempuan, kata Wak ya. Padahal ya saya heran gitu kan, heran aja. Jadi malam itu yang anehnya itu nyamuk bener-bener nggak ada loh ya. Nyamuk itu nggak ada, padahal jendelanya itu sengaja digaring terbuka biar ada hawa masuk ya. Dan bener-bener ya nyaman posisinya. Itu saya itu malam itu tidur itu cerita-cerita sama Wak sambil tidur. Wak, gimana nanti ya, kita ini nggak ada imbalan apa-apa gitu sama si pemilik rumah gitu kan. Terus ini orangnya baik, mana ini nanti saya suatu saat mau kesini lagi lah, saya mau berterima kasih sekalian kenal gitu kan. Padahal tujuan saya itu karena ngelihat anaknya awalnya itu ya. Wah, karena posisi saat itu saya masih bujangan dan itu juga masih galau gitu ya. Jadi aduh gitu. Oke, sudah itu kita ngobrol ya sama Wak. Saya mau tidur nih ya. Nah, saya itu kaget ketika itu sekitar jam 3 pagi ya. Saya itu tidurnya jam 2. Itu dibangun sama Uwa itu jam 3 pagi. Posisi wajah Uwa itu benar-benar pucet banget. Pucet banget. Dan ada kayak orang ribut di bawah. Yang saya dengar itu ada suara si Pamomong tadi dan beberapa orang ya. Laki-laki semua itu suaranya. Dan mereka itu ribut di bawah itu. Nah, dari situ saya nggak tidur lagi sampai pagi. Gara-gara saya takut, khawatir jangan-jangan mereka ini tidak terima dengan kehadiran kami di sana gitu. Aduh gitu. Sampai pagi. Nah, mulai saya itu nggak sengaja itu kedengar azan ya, kedengar azan subuh. Saya mau sholat, perasaan saya itu udah mau sholat, itu tiba-tiba tuh saya tuh kebangun udah siang ya. Dan Uwa itu posisinya masih posisi duduk ya, wajahnya pucat. Si Uwa wajahnya pucat, tetapi dalam posisi tertidur. Langsung saya bangun, Wak, saya bangun gitu. Karena saya kaget nih ya. Kagetnya gimana coba? Kagetnya ketika kami bangun, kami itu ada di pondok. Pondok yang lebarnya itu hanya 3x4. Pondok yang udah lama, yang udah nggak kepake lagi, dan itu tinggi. Di bawah itu masih ada motor saya. Yang tadinya kami ada di rumah yang gede banget ya, tiba-tiba kami ada di pondok. Di pondok itu kami kaget semua ya, kaget. Saya meriksa barang, ternyata masih lengkap semua. Dan tangga itu ya, tangga yang semalam itu dinaikin sama si cewek, tangganya masih ada di situ, masih ada di atas itu, belum diturunin sama sekali. Akhirnya si Uwa ini cerita
ya, ceritanya bahwa semalam itu kalimat yang disampaikan oleh orang-orang di bawah kayak gini, "Ah, Kamu kan kepala desa. Kita ini belum pernah loh dalam 100 tahun terakhir ini kita makan daging manusia. Nah, ini manusianya datang sendiri. Kenapa nggak bagi-bagi ada rezeki? Rezeki kok nggak dibagi-bagi sama kami? kata si Pamomong, Jangan kalian ganggu. Pokoknya jangan kalian ganggu. Mereka adalah orang baik. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak pernah mengusik kita. Jadi mereka bukanlah makanan kita." dan uak itu melihat mengintip dari celah kayu papan lantai itu bahwa yang sedang berbicara itu adalah sekelompok harimau. Setelah itu kami mencoba untuk menenangkan diri, dan saya lihat itu di depan saya itu masih ada bekas nampan ya, nampan, dan itu kayak masih baru. Ketika saya turun ke bawah itu ada unggang-unggang kalau di sini ngomongnya ya, atau kakek-kakek yang lagi nyari kayu bakar. Langsung kami turun ke bawah ya, nurunin tangga ke bawah itu, langsung nanya sama kakek itu, "Kek, ngelihat dah orang-orang yang kayak gini kayak gini kayak gini?" "Oh, nggak ada sama sih. Di sini nggak ada yang namanya desa. Di sini hutan, masnya. Di sini hutan duren ya, duren yang tinggi-tinggi banget. Tapi hati-hati, di sini macannya masih banyak," kata dia. Dari situ kami bergegas pulang, diantar sama si kakek yang bawa ini tadi bawa kayu bakar. Nah, kami tadi diarahkan ke jalan yang dimana jalan ini tadi jalan sebelum kami ke tempat desanya si bapak tadi ya, si pamomong desa tadi. Nah, di situ ketika saya lihat ya, dan ini juga 2 kali yang saya kaget, di mana yang semalam embok-embok ya, yang punya warung makan semalam itu ternyata warungnya ya, rumahnya, gubuknya itu sudah hancur, sudah lapuk, sudah banyak sekali semak belukar, dan seakan-akan tidak pernah ada orang di sana. Bener-bener udah lama banget. Sampai detik ini saya masih tahu tempat warung si Mbok itu, dan saya belum ada kesempatan untuk ke sana lagi. Padahal saya itu adalah orang yang memiliki kemampuan supranatural. Pada saat saya mengalami situasi genting kayak gitu, ternyata benar-benar itu di luar nalar saat itu ya. Dan saya itu tidak merasakan adanya unsur-unsur energi-energi metafisik pada tubuh mereka. Dan ternyata bukan karena mereka yang tidak ada unsur metafisik, tetapi karena saya sudah berada secara nyata di dunia metafisikanya mereka. Dan saya ingat saat itu saya dan Uwa itu menyeberangi pohon ya. Pohon itu bentuknya silang kayak gini ya. Nah, pohon silang inilah yang seharusnya saya ambil jalan yang sudah bagus. Ini saya ambil jalan di bawah pohon silang ini, sehingga itulah cikal bakal kami ada di tempat itu. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat bunian atau masyarakat yang memiliki watak wujud seperti manusia, beraktivitas seperti manusia, tapi ternyata mereka itu ada di alam yang lain, itu memang benar adanya. Karena itu kami alami sendiri. Oke semuanya, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kisah horor kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang kami alami ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk kisah horor. Terima kasih semuanya.